Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video The Pillar NLP ya. Ini ada 14 pilar NLP sebagai asumsi ya, asumsi ketika kita menggunakan teknik-teknik NLP. Oke. Asumsi dasar dalam membentuk pola sudut pandang seseorang ya. Ini asumsinya. Yang pertama, setiap orang memiliki persepsi terhadap dunia. Seperti misalnya hidup adalah perjuangan atau hidup itu indah. Itu pola masing-masing orang. Ya. Menurut orang itu hidup begini, menurut orang yang lain hidup itu begitu. Ya. Harus diingat bahwa orang itu seperti itu. Maksudnya ya, setiap orang itu memiliki persepsi terhadap dunianya. Oke. Peta bukanlah wilayah. Ya. Maksudnya ketika Anda melihat peta itu bukan sebuah wilayah sebenarnya. Ya, misalnya Anda melihat peta Indonesia dengan peta Jakarta, Anda bisa melihat dari atas dengan Anda datang sendiri ke lokasi yang Anda itu sangat beda. Peta itu yang Anda pikirkan, yang Anda bayangkan kalau dalam NLP itu bukan faktanya. Ya. Karena pikiran tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang maya. Ya, sehingga suatu yang tidak ada atau tidak sedang terjadi itu bisa seolah nyata. Misalnya ketika orang mengatakan dari pengalamannya ya, dari peta dunianya, dari persepsinya, misalnya bisnis itu adalah sulit karena dia melihat banyak yang gagal, maka sebenarnya itu bukan sedang terjadi pada dirinya gitu, tapi seolah-olah kalau dia melakukannya akan terjadi. Itu kan maya, tidak nyata. Walaupun dia melihat dari sebuah kenyataan. Kenyataannya itu adalah bukan kenyataan dia, kenyataan orang lain. Gitu loh. Ya, itu yang disebut dengan tidak bisa membedakan mana nyata, mana maya. Atau gini deh. Ketika Anda mendengar curhat kawan, ya, curhatnya begitu emosional sambil menangis. Tiba-tiba Anda ikut menangis. Padahal itu cerita saja yang sudah terjadi dan tidak sedang terjadi. Tapi perasaannya masuk, Anda ikut menangis, bergetar, saling berpelukan. Oh iya ya, oh kasihan ya. Atau Anda membuat sebuah imajinasi yang belum tentu kejadiannya. Dengan inner talk, Anda duduk sendiri, Anda melamun, gimana ya hidupku besok, lusa. Dia ngelamun. Dia masukkan informasi-informasi negatif ke dalam dirinya. Seolah-olah bakal terjadi dan akan terjadi, padahal tidak sedang terjadi. Ya, itu hanya sebuah pikiran saja. Itu yang saya maksud dengan pikiran itu tidak bisa membedakan mananya yang nyata dan mana yang maya. Gitu ya. Tapi kalau dengan emosional, yang tidak nyata dipikirkan secara emosional dan benar-benar terasa oleh kita, maka itu bisa benar-benar terjadi. Ya, nanti bagaimana pikiran neuro itu bisa melakukan hal itu, saya akan sampaikan dalam video yang namanya modeling. Ya, oke, kita lanjut. Yang ketiga, selalu ada maksud baik dari tiap tingkah laku. Semua perilaku manusia itu pada dasarnya untuk mempertahankan dirinya, membela kehidupannya. Tapi dengan cara yang berbeda, ya kan? Ada yang caranya merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Tapi pada prinsipnya, maksudnya ini kalimat maksud, itu perilakunya untuk mempertahankan dirinya, begitu, ya. Nah, nanti jadi program buat dia. Oh, dia memprogram dirinya untuk mempertahankan dan membela hidupnya seperti itu, gitu. Tapi ternyata berbahaya buat orang lain, bahkan juga buat dirinya. Nanti bagaimana NLP masuk dalam situasi seperti itu, ya. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh setiap orang didasari oleh tingkat pengetahuan dan pengalamannya. Pasti begitu kan ya? Ya, pengetahuan dia tentang internet hanya bisa browsing misalnya ya. Pengalamannya juga belum pernah dia melakukan hal yang lebih jauh soal itu. Jadi pasti yang dilakukannya itu dasarnya dari tingkat yang dia miliki ya. Tidak ada orang yang kaku, hanya komunikator yang kurang fleksibel. Ya,
kalau misalnya kita melakukan sebuah kalimat atau tindakan terhadap sesuatu, kemudian misalnya hasilnya menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita, itu sebenarnya bukan salah mereka. Kitanya yang kurang fleksibel, karena setiap orang punya persepsi di dalam menangkap dari apa yang kita sampaikan. Oke, makanya biasanya di dalam komunikasi upayakan tidak mengandung maksud, ya, harus lebih jelas. Kita harus berpikir bahwa tidak semua orang itu mengerti seperti apa yang kita mengerti, gitu ya. Akhirnya banyak orang yang suka ngomong, dia tuh nggak ngerti ya maksud saya ya. Ya nggak ngerti soal maksud, ya. Tapi harus jelas, bisa diterima oleh orang lain, ya. Itu komunikasi yang baik. Yang keenam adalah makna komunikasi adalah respon yang Anda peroleh. Nah ini nanti di dalam passing leading kita akan bedah ini ya, bagaimana makna komunikasi adalah respon yang Anda peroleh, ya. Memberi maka menerima. Jadi kalau kita ingin menerima, tentu konsepnya adalah memberi. Tidak tiba-tiba orang memberi kepada kita kalau kita tidak pernah memberi kepada mereka, ya. Perhatikan, maka diperhatikan. Jadi kita mendapatkan sebuah perhatian dari orang lain itu karena kita memperhatikan, ya. Nanti teknisnya seperti apa memperhatikan kita akan bedah di video tentang passing leading, ya, tentang building rapport, ya. Yang ketujuh, seseorang dengan fleksibilitas akan mampu mengontrol dirinya. Dia selalu punya pilihan, ya. Cara A dengan cara B, strategi A dengan strategi B. Kalau nggak begini, aku akan begitu. Nah, gitu ya. Setiap orang yang fleksibel, ya, itu bisa mengontrol dirinya, ya. Yang ketujuh, tidak ada kegagalan, hanya umpan balik aja yang kurang tepat, ya. Tidak ada kegagalan kecuali berhenti, misalnya begitu, ya. Kurang tepat. Jadi yang disebut gagal pun harus jelas. Gagal itu apa, ya? Gagal dalam hal apa, ya? Oke, yang kesembilan, setiap pengalaman memiliki struktur sendiri. Setiap orang mempunyai pola dalam kehidupannya, dalam bergaul, belajar, berbisnis, mengambil keputusan. Maksudnya begini, dia itu polanya memang begitu, orang itu. Misalnya pola dia dalam bergaul selalu memposisikan diri yang lebih, ya. Kalau dia belajar, dia selalu belajarnya ingin selalu dengan musik, polanya begitu dia. Kalau berbisnis, dia bisnisnya selalu ingin cepat-cepat kaya, ingin cepat-cepat meledak, ingin cepat-cepat mendapatkan hasil yang besar, gitu ya. Lebih cenderung ke serakah. Polanya memang begitu. Jadi nanti kalau dia bisnis ke yang lain juga, ya memang bukan bisnisnya yang menjadi persoalan, tetapi struktur dirinya, pola dirinya, ya. Dalam kehidupannya memang begitu. Dia kalau bisnis selalu begitu, duitnya dapat minjem selalu. Kalau nggak minjem duit, ya dia nggak bisnis, ya. Atau dia kalau selalu bisnis, dia tidak mau ngemodal, dia selalu bisnis itu dari awal, ya. Kemudian juga dalam mengambil keputusan, polanya seperti itu. Misalnya dia timbang-timbang dulu, atau belum apa-apa dia udah ngambil keputusan, ya udah oke, ya udah tidak. Nah itu adalah pola, ya, pola struktur orang, ya. Punya seperti itu setiap orang. Yang ke-10, manusia mempunyai 2 tingkatan komunikasi, ya. Ada yang pernah saya jelaskan di dalam video sebelumnya tentang mekanisme perilaku manusia, yaitu ada sadar dan bawah sadar, ya. Setiap tindakan adalah buah pikiran. Setiap tindakan adalah buah pikiran. Dipengaruhi oleh 88% pikiran bawah sadar. Apa yang ada dalam bawah sadarnya? Ya, apakah yang ada dalam bawah sadarnya adalah hidup adalah perjuangan? Maka dia sangat kuat. Dia harus berjuang, harus rela berkorban dan bersusah payah, ya. Dan sisanya ada 12% pikiran sadar. Ya, itu sekolahnya, logikanya, analisisnya harus dilogikakan seperti ini, gitu ya. Lebih kepada motoriknya, bagaimana cara melakukannya, tahap-tahapannya seperti apa, itu ada dalam pikiran. Tapi ingat bahwa pengaruh yang paling besar adalah pikiran bawah sadar, unconscious, yang pernah saya jelaskan di dalam video sebelumnya, bahwa ini yang sulit dikontrol oleh kita dan bisa mengalahkan logikanya, bisa mengalahkan analisisnya, gitu ya. Karena itu lebih ke
perasaan, lebih ke otak kanan, lebih kepada intuisi, ya, yang 88% ini. Oke. Yang ke-11, semua orang punya sumber-sumber yang cukup berguna, merubah diri ke arah yang lebih positif. Sumber-sumber tersebut berasal dari pengalaman masa lalu, ya. Dia punya pengalaman masa lalu. Wah, dulu aku pernah sukses begini. Caranya adalah 1, 2, 3, 4, 5 begitu, ya. Nah, maka dia akan melakukannya lagi dengan pengalamannya, sumber-sumber pengalaman itu. Nah, bagaimana NLP ini? Ketika dunia mulai berubah, pengalaman dia sudah tidak bisa digunakan lagi di dalam kondisi kehidupan yang baru. Ini sulit karena sudah berada di subconscious, di 88%, bahwa pengalaman aku dari dulu pun seperti itu. Kenyataannya sekarang berubah dunia. Ya, NLP bisa merubah pengalaman masa lalu orang ini supaya sesuai dengan kehidupan sekarang. Itu maksudnya. Tubuh dan pikiran saling mempengaruhi. Nah, ini cukup menarik, ya. Tubuh dan pikiran sangat mempengaruhi, saling mempengaruhi. Oh iya, misalnya begini. Coba Anda buat satu sikap setiap pagi selama 21 hari berturut-turut. Setiap pagi Anda duduk, bangun, terus rasakan seolah-olah Anda mendapatkan sebuah beban yang besar, dan sampaikan kepada diri Anda, ini adalah persoalan yang rumit dalam kehidupan Anda, ini adalah hal-hal yang paling bisa menghancurkan kehidupan Anda. Tubuh Anda coba agak bungkukan sedikit, kepala Anda tundukkan, jari-jari tangan Anda dua-duanya Anda pegang, ya, Anda rasakan tubuh Anda seperti itu, ya. Apa yang Anda dapatkan dari semuanya? Atau sebaliknya, setiap pagi apapun yang terjadi dan apapun keadaannya, Anda keluar kamar, kemudian Anda teriak-teriak, oke, kepalkan tangan Anda dua-duanya, kepalkan tangan Anda dua-duanya, Anda bilang, yes, hari ini adalah hariku, yes, aku sukses, yes, hari ini adalah hariku. Anda lakukan seperti itu. Coba, bagaimana? Pikiran Anda itu akan dipengaruhi oleh itu. Oke, ya. Yang ke-13 adalah, jika sesuatu mungkin bagi seseorang, maka hal itu juga mungkin bagi yang lain. Kalau di NLP punya asumsi bahwa, ini asumsi, ya, jika sesuatu mungkin bagi seseorang, maka hal itu juga mungkin bagi yang lain. Misalnya kalau orang itu bisa, aku juga bisa. Nah, ya, ini dalam NLP itu ada program pikiran yang bisa dilakukan itu. Namanya metamodel, ya, bukan metamodel, modeling. Maka jika meniru program pikirannya, maka akan bisa melakukan perilaku yang sama. Nah, ini biasanya terjadi di keluarga, di orang terdekat. Biasanya kalau orang tuanya, salah satu orang tuanya adalah pebisnis, itu anaknya menjadi pebisnis. Karena itu dilakukan dengan cara meniru program pikirannya. Awalnya meniru program pikirannya. Ternyata buah pikirannya itu bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Seperti itu, ya. Oke. Dan yang terakhir, tidak ada yang salah, maka siap bertanggung jawab. Maksudnya, ya, setiap orang merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Dan dia mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dia yakin betul bahwa aku melakukan ini benar menurut dirinya, maka dia siap bertanggung jawab. Ya. Oke. Saya kira itu the pilar NLP, ada 14. Nanti dalam video selanjutnya kita akan bedah bagaimana proses NLP ini bisa benar-benar mempengaruhi pikiran orang lain sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita dan bermanfaat bagi orang itu, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.